pun wala biilaji fi kuburihi, ataupun karena dia tadi kan punya dua alat kelaminnya. Umpama yang dimasukin alat kelaminnya perempuan, berarti dimasukin alat kelamin laki-laki orang lain kan. Nah, bagaimana, apakah dia wajib mandi apa tidak? Fala ghusla alaihi, maka tidak diwajibkan mandi. Jelas ya? Diulang kembali, tadi wadhihin yang jelas statusnya laki-laki ataupun perempuan. Sekarang seumpama seseorang mempunyai dua alat kelamin, laki-laki dan perempuan. Seumpama yang dimasukkan alat kelamin laki-lakinya tuh terhadap perempuan, apakah dia wajib mandi? Fala ghusla alaih, dia tidak diwajibkan mandi bagi seseorang yang mempunyai dua alat kelamin. Tuh. Ataupun wala bilaji fi kubulihi, ataupun kubulnya alat kelamin perempuannya dimasukkan oleh alat kelamin laki-laki. Bagaimana, apakah dia wajib mandi apa tidak? Tidak wajib mandi. Jadi yang wajib mandi juga di hukuman yang wajib mandi apabila seseorang tersebut jelas statusnya laki-laki, memasukkan alat kelaminnya kepada alat kelamin perempuan. Tadi itu yang telah disebutkan. Baik memasukkannya itu perkiraan sepotong saja, ya umpama enggak selennya doang, asapannya doang, apalagi sampai ke dakar-dakarnya batangnya. Ya, baik keluar mani tidak keluar mani, ini di hukuman junub, maka dia wajib mandi. Ini yang pertama. Dan ini terjadi bagi perempuan ataupun laki-laki. Keduanya ini terjadi. Yang namanya junub, laki-laki bisa junub, perempuan juga bisa dikatakan junub. Jadi ini terjadi tastariku ala rijali wa nisa. Ya. Dalam arti yaitu laki-laki dan perempuan ini sama diwajibkan mandi, artinya bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan. Wa minal mustariki inzalu ay khurujul mani min syaksin bi ghairi ilajin wa in qalal maniyu ka qatratin. Hukum yang kedua, seseorang tersebut diwajibkan mandi. Ini dialami baik bagi laki-laki ataupun dialami baik bagi perempuan. Apa? Inzalu khurujul mani, yaitu keluar mani. Min syaksin bi ghairi ilajin, sekalipun keluar maninya ini tanpa memasukkan alat kelamin ataupun tanpa dimasukkan alat kelamin. Wa in qalal maniyu ka qatratin, sekalipun keluar maninya ini sedikit seperti setetes saja gitu kan, ini tetap diwajibkan mandi. Tuh, seperti apa sih keluar maninya? Ya, nanti jelaskan. Walau kanat ala launi dami, sekalipun yang keluar warna mani ini bercampur warna darah, itu tetap diwajibkan mandi. Walau kanal khariju bijima'in aw gharihi, sekalipun keluar maninya ini dengan sebab jima, hubungan intim suami istri, aw gharihi, ataupun lain daripada jima, fi yaqdatin, dalam keadaan sadar, aw naumi syahwatin, atau dalam keadaan tidur dengan syahwat, maka ini tetap di hukuman wajib mandi. Au ghairiha, atau tidak tanpanya syahwat, min tariqil mu'tadi, dari jalan yang biasa, au ghairiha, ataupun lain yang terbiasa. Seperti apa? Ka'aning kasar rasulbuhu, seperti tulang rusuknya pecah, keluar mani, tetap ini hukumnya wajib mandi. Maka hukum yang kedua terjadi dialami baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Apabila laki-laki dan perempuan tersebut keluar mani, maka wajib mandi. Mau keluar maninya ini dengan sebab jima, seperti hubungan suami istri, itu sudah terbiasa ya. Keluar mani umpama, maka ini wajib mandi, sudah jelas. Ataupun keluar maninya tanpa hubungan suami istri, seperti umpama
tertidur, mimpi umpama ya, seseorang di dalam tidurnya bermimpi umpama Pak Lutfi mimpi kependak Anjoli uber-uber di Anjoli umpama barang anu mimpi dikekepi barang tangi sarungnya teles prepen maka iki tetap wajib mandi. Pertanyaannya maning tadi itu sudah jelas ya, bermimpi kemudian basah wajib mandi. Sekarang umpama dia tidak bermimpi tiba-tiba bangun sudah basah tetap wajib mandi. Sebaliknya bermimpi tapi tidak keluar basah maka itu mah tidak wajib mandi. Jadi keluar maninya dengan sebab jima ataupun keluar maninya selain daripada jima, ini seseorang tersebut diwajibkan untuk melakukan mandi. Artinya mandinya hukumnya wajib. Mau keluar maninya sedikit ataupun apalagi banyak ya, itu mah pasti wajib mandi. Baik dalam keadaan tidur seperti tadi bermimpi ya, tiba-tiba keluar mani kan, itu wajib mandi. Awyakdotin atau dalam keadaan sadar. Nah, bagaimana contohnya umpama seseorang sedang duduk tuh di depan teras rumah, umpama ada perempuan terbuka auratnya berjalan englak englok dilihatin, dimelotot ke dalam gempole, umpama orang ngetip-ngetip jerekun sambil menghayal teger amat ya sampai di kono orang tersadar metu mani si orang matelas premen hukume ikut tetap wajib mandi karena keluar mani tadi ya wajib mandi kan. Baik tadi itu bisyawatin keluarnya dengan syahwat kenceng ataupun tidak dengan syahwat ya, tetap ketika keluar mandi ya keluar mani ini wajib mandi. Mintori ilmu tadi ya, keluarnya ini dari jalan yang seperti biasa gitu kan, artinya dari jalan alat kelamin keluar maninya ini seperti terjadi biasa, maka seseorang ini wajib mandi. Ataupun terjadi keluar maninya ini tidak terbiasa, jarang terjadi. Seperti apa? Umpama tulang rusuknya pecah. Begitu tulang rusuknya pecah ini ya, keluar dari tulang rusuk ini keluar mani, umpama ini kan jarang terjadi ya. Keluar maninya dari tulang rusuk seumpamanya. Bagaimana seorang tersebut? Maka sama ini juga diwajibkan mandi. Dalam arti hukum mandinya wajib. Itu hukum yang kedua, yaitu apabila seseorang keluar mani maka diwajibkan mandi. Wa minal mustarakil mautu, yang ketiga ini dialami bagi laki-laki dan perempuan, yaitu wajib mandi. Seperti apa? Al mautu, yaitu mati. Jadi wong mati wajib mandi. Wong mati wajib mandi. Apakah si wajib mandi wong mati nih di gunus mati tangi dikit sedela banu adus? Ya orang mungkin ya. Artinya wong wis mati, orang sudah mati wajib mandi. Maksudnya orang matinya, mayitnya wajib dimandikan, dan yang memandikan adalah orang yang masih hidup. Dalam arti seseorang ketika sudah mati ini wajib dimandikan oleh orang yang hidup. Illa bisyahidi, terkecuali orang yang sudah mati ini matinya mati syahid, ini tidak wajib mandi. Umpama ini terjadi, sudah pasti terjadi di zaman Rasulullah ya. Artinya orang Islam berperang dengan orang kafir sampai dia terbunuh mati di medan perang. Bagaimana? Sampai dia berlumuran darah karena umpama bacok pedang, umpama
ketuncep panas sampai umpama keluar darah, apakah dia wajib dimandikan? Tidak. Sekalipun dia tidak dimandikan, bahkan cukup disolatkan, dikubur dengan baju-bajunya yang terkena darah, ini tidak diwajibkan kalau bagi orang yang mati syahid. Artinya bagi orang yang mati syahid ini hukumnya tidak wajib dimandikan. Ini yang wajib dimandikan juga bagi seseorang yang biasa. Artinya ketika seorang sudah mati, ini wajib mandi dalam arti dimandikan. Itu yang ketiga. Dan ini terjadi dan dialami baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Dalam arti seseorang tersebut baik laki-laki dan perempuan, ketika dia sudah mati maka wajib mandi ataupun dimandikan. Itu 3 perkara dialami bagi laki-laki dan perempuan. 1, laki-laki perempuan apabila dia junub maka wajib mandi. Yang kedua, laki-laki perempuan apabila dia keluar mani maka wajib mandi. Yang ketiga, laki-laki perempuan apabila dia nanti mati ataupun sudah mati maka wajib mandi ataupun dimandikan. Ini terjadi 3 perkara dialami baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Wa salah satu tuhtasu bihan nisa. Adapun tadi yang diwajibkan mandi yaitu 6 perkara, 3 perkara telah disebutkan, yaitu dialami baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang 3 perkara ini tuhtasu bihan nisa'u, tertentu hanya terjadi bagi kaum wanita, laki-laki tidak. Yang 3 perkara ini mana diantaranya? Yaitu terjadinya bagi khusus bagi para perempuan, para wanita yang wajib mandi, wahya al-haidu. Apabila seorang wanita ini haid, maka ketika dia sudah suci, dalam arti darah haidnya sudah tidak mengalir lagi, sudah berhenti, maka dia diwajibkan untuk mandi. Apa sih yang namanya darah haid? Adamul khariju min imro'atin balagot tis'a sinin. Adapun yang namanya darah haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat, artinya tidak habis melahirkan. Balagot tis'a sinina, sekalipun itu perempuan ya sudah sampai ke umur 9 tahun, tetapi dia sudah keluar darah haid. Ketika nanti mampet darah haidnya, maka dia diwajibkan mandi. Ini tertentu haid ini hanya terjadi bagi perempuan, laki-laki tidak. Nggak tahu kalau jadi wong wadon lamun haid men mampet iku wajib adus. Yang 1 ya, ini terjadi anak terhadap perempuan. Jadi 4 perkara. Wanipasu, kemudian tertentu bagi perempuan ataupun wanita yaitu nifas. Apa yang namanya nifas? Wa huwa damul khariju aqibal wiladah, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi begitu anak keluar ya, setelah anak keluar kemudian keluar darah ini dinamakan darah nifas. Maka apa? Mujibun lil husli qat'an, ini jelas ketika seorang wanita keluar darah nifas, apabila sudah mampet darah nifasnya maka dia diwajibkan mandi. Yang keenam, ini tertentu terjadi bagi wanita, wal wiladatu, yaitu melahirkan. Jadi apabila seorang wanita ini melahirkan ya, maka setelah melahirkan keluar anak ini wajib mandi. Ini disebut dengan mandi wiladah atau mandi setelah melahirkan. Al mashubatu bil balali mujibatun lil ghusli qat'an. Apabila melahirkan ini dibarengi dengan balal, artinya teles. Jadi metu anaknya bari teles biasa ya. Biasa lamun wong wadon metu anak karo campur banu ketuban kayak.
teles kok. Iki apa? Iki wis pasti juga wajib adus. Tuh. Nah, bagaimana seumpama anak ini keluarnya tidak basah, ya, dalam arti kering, kemungkinan air ketubannya sudah habis atau barangkali tidak campur air ketubannya. Si anaknya ini keluarnya kering seumpamane, apakah dia wajib mandi? Menurut kaul yang sahih, sekalipun anak ini keluarnya tidak basah, dalam keadaan basah kering, ini tetap menurut kaul sahih ini wajib mandi. Ini disebut juga dengan mandi wiladah. Dan dari penyampaian, kesimpulan dari penyampaian tadi menjelaskan, yaitu orang-orang yang diwajibkan untuk melakukan mandi ada 6 perkara. 1 yaitu junub. Apabila laki-laki dan perempuan dalam keadaan junub, bertemunya 2 alat kelamin laki-laki, ya ini dalam keadaan junub, maka seseorang tersebut diwajibkan mandi. Yang kedua yaitu keluar mani, ya, baik keluar maninya dengan sebab jima ataupun selain daripada jima, dalam keadaan sadar ataupun tertidur, ini tetap ketika dia keluar mani maka wajib mandi. Yang ketiga yaitu seseorang yang diwajibkan mandi yaitu adalah mati. Ini terjadi juga bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keempat yaitu apabila seorang perempuan ini tertentu, ya, terjadi hanya bagi perempuan. Apabila dia keluar darah haid, apabila darah haidnya ini sudah mampet, maka dia wajib mandi. Dan yang kelima, keluarnya darah nipas. Apabila darah nipas ini sudah mampet, maka ini diwajibkan mandi. Dan yang keenam, wiladah, yaitu melahirkan anak. Apabila dia setelah melahirkan maka wajib mandi. Jadi apabila yang 6 perkara tersebut terjadi baik bagi seorang laki-laki dan perempuan, maka dihukuman wajib mandi. Paslon. Monggo bisi aya pertanyaan. Bab mandi, bab mandi. Punten lain takin mewakili jamaah. Mengenai sing diwajibkan adus di antara niku iltiqaul khitan, bertemunya 2 jenis kelamin. Kepripun andai kata niki bertemu 2 jenis kelamin niki sebatas tumben ketowel mungkin, artinya tumben digesek-gesek kari-kari anak tani di barat nih gimana? Niku apakah tetap diwajibkan adus napa buatan? Iya, tetap wajib ya. Tetap wajib ya. Wajib. Artinya buatan kedah mancing betul. Senajan kasih doang assalamualaikum ya. Tetap ini wajib adus. Soalnya anaknya tani sih. Gesek-gesek dong. Wajib kan. Masih digesek-gesek doang. Sehingga kali jadi kalau kita niki apakah ditaksis nih farjine wong wadon doang, kepripun misalkan ngancingake niki ning lain wong wadon, contoh seperti bahimah boten kok. Misalkan mungkin bokat nih, mungkin bokat terjadi ning lain wong wadon, mungkin jenis kelamin wedus bokatan boten. Niku diwajibkan malah diwajibkan adus bah. Dia wajib adus. Tetap wajib ya. Wajib adus. Wajib adus gondong lanang wedus Saya yang ulang lagi. Lah banget krunya mati adus coba. Soalnya mesti kena kesempatan. Iya. Kalau mungkin sering untuk pertanyaan dia mengenai inzalul mani, medal mani niku mungkin lebih pernah tetaken kepripun misalkan medal mani ini setelah adus, mungkin karena sisa bekas musipeng jaga kota. Artinya begitu medal sisanya niku setelah adus, kemudian medal niku wajib adus malih boten. Lamun pun yakin lamun yakin mani. Lamun yakin mani.
Tapi warnanya beda Pak Ustaz. Lamun yakin mani. Tapi lamun boten yakin mani ya boten wajib adus. Jadi pertanyaan yakin tidak itu. Ya, ini yakin mani, entah niki mani sisa bekas latine, boten artinya bekas musipon kemungkinan koten. Barang musipon boten medal, barang setelah mandi adus gede koten. Barang anu medal mani sisa nih, sisa mungkin sisa bekas latine. Oh sisa. Yang Ya, sisa sisa nih, boten biar boten. Kalau sisa mah kecuali bokatan sisa nih iki ya metu maning ya. Iki mesti sisa sing nempel doang kan. Boten nih. Hari pokatan sisa niku ngenceng maning metu. Kerasa enak maning. Hari iki mesti sisa doang nempel ora rigel banyak. Artinya di sisa ikuti, artinya di sisa medal mah itu. Enggak sisa bekas mupeng nih. Iya baru kan medal mal nih medal niku sisa bekas lakinya mungkin. Artinya kemungkinan boten kerasa enak ya niku mah. Karena sisa rangka karen nih bawon. Boten niku ya. Boten. Kecuali bukan medal maning ini ya. Pertanyaan. Hari sisa dua mah karena nempel doang kan begitu. Jadi orang rigel boten. Lanang ini posisi masih sisa terus. Kan anak kan masih kan Kurang pun mana gitu. Makanya kan yang hukuman ini kan kudu waspada ya. semangat. Artinya kan anak telur nih ya. Anak sebut mani, anak sebut mati, anak sebut wadi. Ya ini perlu dicermati ya. Di dalam hukum mani kan ada 3 perkara, ada 3 nama. Ada yang dinamakan mani, nah ada yang dinamakan madi, dan ada yang dinamakan wadi. Yang namanya mani ini adalah keluarnya ketika syahwat kencang. Ya, ketika syahwat kencang keluar kan? Dan keluarnya ini dalam keadaan ser-ser enak. Ya ini mani. Nah, iya. Dan warnanya juga sedikit beda, agak kekuningan seperti kuning telur, ya apa cairan telur itu, dan baunya seperti bau cairan telur itu. Nah, ini namanya mani. Ciri-cirinya, jadi keluarnya dalam keadaan syahwat kenceng, ya keluarnya juga sedikit enak. Yang belum ngerti cocok kuping dulu ya. Di bawah umur 18. Nah, ini namanya mani. Nah, ketika seseorang keluar mani berarti wajib mandi, dan hukum mani itu suci dalam arti sekalipun terkena kain ini tidak wajib dicuci kalau itu terkena mani. Jadi tidak najis, hukumnya suci tapi wajib mandi. Ini namanya mani. Kemudian hukum yang kedua adalah namanya madi. Nah, madi ini ciri-cirinya adalah apa? Keluarnya setelah syahwat kenceng. Umpama syahwat kenceng, tadinya kenceng syahwat. Begitu kendor syahwat, nah keluar nih cairan. Ya kan sedikit itu. Itu namanya madi. Bagaimana keluarnya? Tidak wajib mandi, tetapi di hukuman najis. Apabila terkena kain wajib dicuci. Beda dengan mani. Ya. Tidak wajib mandi tapi hukumnya najis. Ini hukum madi. Yang ketiga ada hukum wadi. Nah, wadi ini keluarnya setelah kecapean. Umpama badan habis capek nih kan, tiba-tiba basah. Nah, ini namanya hukumnya madi. Nah, bagaimana hukum madi? Tidak wajib mandi, tak sama, tapi di hukuman najis. Berarti sama dengan madi. Wadi dan madi hukumnya sama. Hukumnya tidak wajib mandi, tetapi najis. Apabila terkena kain dan lain sebagainya, ini wajib dicuci. Jelas ya? Lamun wong wadon biasa medal keputihan nih kan ya. Iya. Sekalian silahkan. Sering atau pertanyaan nih mengenai masalah head. Arti sedikit mah ngehukumi head niku kan menurut pandangan syara pangsa titik head niku adalah lahdotan kekalian kaprah head niku seminggu, aksara head niku ada 15 hari.
karena seniki faktor wong wadon niku KB ngoten niku. Artine bahkan head niku terus-terusan wenten sing lebih saking 15 hari niku, apakah di saat lebih saking 15 hari bahkan 20 hari niku apakah dihukumi istihadah? Nah ini kan artinya wenten sebab ngoten. Iya. Karena didamel-damel lah lamun cek niku pernah ngukumi istihadah mboten niku. Ya istihadah garis besar mah. Tetap dihukum istihadah. Cuma kan ya Melirik maning tergantung bagaimana itu keluar darah headnya ya. Ketika memang keluar darah head itu telah dihukuman, ketika seorang perempuan keluar darah head sehari semalam berarti sedikit, kaprahnya sering terjadinya 7 ataupun 6 hari, paling banyak 15 hari. Lewat 15 hari itu dihukuman darah istihadah. Tetap wajib sholat wajib. Ya, ketika dihukuman darah istihadah, maka seorang perempuan ini wajib melakukan sholat karena namanya bukan darah haid tapi darah penyakit. Bagaimana sumpama sambil keluar sana darahnya, oh sekarang banyak softtek ya, nggak punya softtek ya cepet banyak, ataupun jejarit ya umpama orang di rumah, tapi tetap wajib sholat ya, seperti itu. Plastik. Nah terkadang terjadi seperti ini. Mantap seumpama dalam waktu umpama paling banyak 15 hari, kemudian keluar ke 20 hari, umpama keluar lagi, ataupun ke 25 harinya keluar lagi umpama. Kan kita lihat dulu posisi keluar darahnya. Apabila seorang perempuan keluar darahnya ke hari 20 ataupun ke hari 25 ini, keluar darahnya ini dalam jarak 24 jam, ini dinamakan haid. Umpama keluar darah jam 6 pagi, terus walaupun sedikit-sedikit darah haid tersebut masih keluar sampai nyampe 6 pagi, berarti kan 24 jam. Nah ini dinamakan darah haid. Tetapi apabila keluar darahnya itu tidak sampai ke 24 jam, umpama keluar darah haid jam 6 pagi, jam 10 ataupun jam 12 siang ini sudah mampet tidak keluar lagi. Nah bagaimana di hukuman darah tersebut? Ini namanya darah istihadah. Jadi yang jadi patokan 24 jam. Apabila ke hari berikutnya seorang perempuan ini keluar darah haidnya itu tidak mencapai 24 jam, berarti ini jelas adalah darah istihadah. Jadi patokannya 24 jam. Yo, ini yang sulit kadang-kadang seorang perempuan darah haid ini. Darah haid ini terjadi bagi seorang perempuan, berarti dihukuman bagi perempuan. Dan yang wajib tahu, lebih wajib tahu adalah perempuan. Bagaimana seorang perempuan ketika dia tidak tahu dengan hukum haid tersebut, ya? Umpama dia punya suaminya tidak ngasih tahu, bagaimana dosanya gak ada laki buat suaminya, yang nanti di hari kiamat yang akan dipertanggungjawabkan suaminya terlebih dahulu. Makanya mulai membuat berarti ya. Walaupun terjadinya sama perempuan sama istri, tapi kita kan sebagai seorang suami punya kewajiban. Apabila tidak tahu seorang istri kita acak-acakan dalam masalah haidnya, ya ini yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kerusakannya itu terjadi pada suami.